Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu Part 1 ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Sania, ibu yang memiliki 4 orang anak dan bersuami bernama Bahar, memiliki suatu kondisi di mana mereka harus memutar balik otak agar dapat makan dan bisa bertahan hidup. Namun Sania memutar otaknya terlalu jauh hingga berpikir untuk melakukan pesugihan gaib bersama satu temannya, yaitu Bu Puji. Cepat gali Andrian, tapi jangan sampai jasad Asih kena cangkulnya. Aku dengan terpaksa menuruti kemauan ibu yang entah apa yang ada di pikirannya. Cepat, cepat! Aku segera mempercepat penggalian ini, tetapi tanah terasa amat keras. Keras, Bu? Kamu nggak bisa. Sini ibu aja. Ibu merebut cangkul yang berada di tanganku. Susah, gumamnya. Sudah Andrian, cukup. Segini saja tidak apa-apa, lanjut besok. Aku baringkan sekarang. Aku membaringkan jasad Asih yang sudah sedikit membusuk ke dalam liang yang kugali. Mas, aku hamil lagi. Bagaimana ini? Aku tidak mau anak ini, Mas. Suara ibu tercukup dengar keras dari dalam bilik kamarnya. Sudahlah, syukuri saja. Mau digugurkan. Kita berdosa, Sania. Enggak, Mas. Lihat, anak kita sudah 4 masih sangat kecil, dan kamu sekarang nganggur. Mau dikasih makan apa anak-anak kita, Mas? Ada perdebatan ibu dan bapak. Bu, Pak, ada apa? Ku ketuk pintu kamarnya dengan cukup keras. Aku takut terjadi apa-apa di dalam sana. Pintu berderit ketika dibuka dari dalam. Ibu keluar dengan ekspresi yang masam. Adrian, kamu ngapain? Kamu nguping? Aku menggeleng. Tadi ibu seperti ketakutan, jadi aku khawatir. Adrian, belajar. Jangan nguping pembicaraan orang tahu. Tiba-tiba bapak keluar dengan nada yang cukup besar. Lantas aku berbalik badan dan berjalan menuju kamar yang sudah dihuni ketiga adikku yang masih kecil. Aku anak pertama, sekarang sudah duduk di bangku SMP. Adikku yang pertama berusia 10 tahun, yang kedua 6 tahun, dan yang terakhir masih 2 tahun. Kenapa, Bang? Tanya adikku yang paling besar. Nggak apa-apa, kamu ada PR nggak? Dia hanya menggeleng. Zaki, sini abang. Ku dekatkan diriku ke adikku yang paling kecil. Mama, mama, mama. Mama lagi sibuk. Nanti kalau nggak sibuk pasti kesini, ucapku. Malam telah tiba. Kami terbiasa makan malam bersama dengan makanan seadanya. Ayo makan seadanya, kan kalian tahu, bapak lagi nggak kerja. Ibu menyodorkan sepiring ikan asin dengan sambal di atas meja. Ikan asin terus, kan bosan, Bu. Timpal adikku yang paling besar. Asih, makan seadanya. Kalau nggak mau makan ya udah, nggak perlu, jawab ibu. Sudah, makan saja, Dik. Jangan banyak merengek, bisikku padanya. Ini, Mas, makan seadanya. Kamu kan gak kasih aku uang hari ini, ucap ibu. Bapak hanya diam saja dengan wajah yang penuh ketakutan. Ibu menyuapi adikku yang paling bontot. Kulihat dia sangat lelah mengurusi kami berempat beserta bapak. Umurnya yang masih muda, tetapi raut wajahnya terlihat sangat tua.
dengan bibir alami tanpa polesan lipstik dan kulit sawo matang tanpa polesan sedikit pun bedak. Bu, biar aku yang suapi Zaki. Asih tampak tahu kalau ibunya sedang kerepotan. Tidak perlu Asih, makan saja dan habiskan makananmu, ucap ibu. Atau perlu kamu suapi si Raya, jawab tambahnya. Aku hanya diam sambil menghabiskan makanan milikku. Ibu hamil. Tiba-tiba tak sengaja mulutku menyeletuk seperti itu. Maksudmu apa, Adrian? Tanya bapak. Anu pak, cuma nanya aja, jawabku gugup. Iya, ibu hamil. Tiba-tiba ibu meletakkan piringnya dengan cukup keras. Ye, Raya punya adik lagi, teriak adikku. Ibu dan bapak hanya tersenyum kecut. Aku tahu apa yang di dalam benak mereka berdua. Mereka tidak menginginkan anak yang sedang dikandung ibu. Lihat adikmu, dia sangat gembira. Kamu tidak gembira pun, adik baru. Ibu aneh, mengapa dia mempertanyakan hal ini? Bukankah kemarin dia menyesal telah mengandung lagi? Senang kok bu, jawabku. Baguslah, bapak kok cemberut, celetuk Asih. Bu, pengen adik kembar, teriak Raya. Bapak menghela nafas dengan kasar. Sudah, jangan berisik. Ini sudah malam. Cepat cuci piring kalian masing-masing. Habis itu langsung masuk kamar. Adik-adik mengangguk patah. Tatapan ayah berpindah padaku. Adrian, jadi contoh yang baik. Awasi semua adikmu, tambahnya. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan ke arah tempat cuci piring, diikuti kedua adikku. Ayo tidur sekarang, Raya sini. Terlihat adikku sedang asik dengan mainannya, padahal jam sudah menunjukkan larut malam. Kenapa bang? Tidur, sudah larut ini. Lantas dia naik ke keranjang yang beralas kasur lantai. Lalu aku tidur di bawah ranjang, hanya beralaskan karpet saja. Serta adikku yang paling kecil, dia tidur bersama ibu dan bapak. Memang adanya seperti ini, perekonomian pas-pasan, rumah pun masih mengontrak. Ayahku hanya bekerja sebagai serabutan dan sekarang tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk menghidupi kami semua. Bapak mau kemana? Tanyaku yang tengah memakai sepatu karena hari ini aku akan pergi ke sekolah. Ketika melihat bapak berjalan keluar rumah dengan sedikit terburu. Mau kerjalah. Mau buat apa lagi? Jawabnya. Mau bekerja di mana, Pak? Tanyaku. Kamu jangan banyak tanya, Adrian. Sudah sana berangkat, sahutnya. Aku baru ingat, aku butuh uang untuk membayar buku LKS yang guru Brimo Tempo hari lalu. Tetapi aku belum kasih tahu ke bapak maupun ibu. Pak, ada apa lagi? Mau minta uang? Kan sudah tahu, bapak belum kerja, belum punya uang, timpalnya. Sepertinya bapak tahu apa yang akan aku katakan. Jadi lebih baik aku tidak melanjutkan permintaanku. Asih, ayo cepat berangkat, teriakku. Sebentar bang. Aku masih berdiri di teras, serta bapak sudah berjalan lebih dahulu. Entah kemana bapak akan mencari pekerjaan. Adikku lari tergopoh-gopoh. Bang, minta duit. Dia menandatangankan tangannya kepadaku. Untuk apa sih? Kamu dikasih uang sama ibu? Tanyaku. Dia hanya menggeleng. Sementara aku masih memegang uang 3.000 rupiah. Itu pun jatah untuk besok. Ini 2.000 buat kamu. Asik, makasih bang. Aku menghela nafas lalu tersenyum tipis. Adrian, kamu belum bayar buku ya? Tanya wali kelasku, Bu Maya. Aku hanya mengangguk sedikit rasa malu
karena mungkin hanya aku saja yang belum melunasi bukunya. Kemudian Bu Maya mendekatiku. "Kenapa kok belum bayar?" tanya Bu Maya lirih. Aku menunduk. "Aku belum ada uang, Bu. Bapak tidak bekerja," jawabku berbisik. "Padahal cuma 40.000 loh, yang lain sudah melunasi," tambahnya. "Maafkan aku, Bu, tapi aku usahakan secepatnya akan membayar," sautku. Bu Maya mengangguk. "Baiklah, tidak apa-apa." Kemudian Bu Maya kembali ke mejanya, tetapi dia masih melihatku dengan tatapan lain. Mungkin karena aku kucel atau gimana. "Adrian, mau pulang dengan siapa?" tanya Faris dengan sebangku. "Aku pulang sendiri, Riz. Ayo ikut aku dijemput ayahku tuh, mobilnya di sana." "Ayo ikutlah," ucapnya sambil menarik kasar tanganku. Aku menggeleng. "Ada apa, Faris?" tanya lelaki paruh baya berkulit hitam serta memakai kemeja berwarna putih menghampiri kami. "Ayah, dia Adrian temanku. Boleh tidak dia ikut pulang bareng kita?" ucap Faris. Aku hanya terdiam. Ayah Faris menatapku sinis, sepertinya dia tidak suka denganku. "Untuk apa? Biarkanlah dia pulang sendiri." "Tapi lihatlah ayah, kasihan." "Sudah, ayo cepat pulang. Anak kampung kayak gitu mau diajak pulang. Kamu aneh." Ayah Faris menarik kasar tangannya. Anaknya dan aku tinggal sendirian. Anak orang miskin memang selalu dianggap sampah. Andai ayah Faris tidak memandangku dari fisikku, mungkin dia akan mengajakku pulang bersamanya. Naik motor saja jarang sekali, apalagi naik mobil sebagus itu. Aku terus berjalan di terik matahari yang cukup menyengat, hanya bermodal topi sekolah untuk menutupi kepalaku dari teriknya matahari. Kakiku melangkah, berjalan melewati restoran yang sering kuimpikan untuk bisa makan di sana bersama seluruh keluargaku. Menikmati lezatnya ayam goreng lengkap dengan porsinya, namun itu hanya anganku saja. Jarang sekali aku makan ayam. Sudah ada nasi saja pun aku sudah bersyukur. Aku masih berjalan karena jarak sekolah menuju rumahku memang cukup jauh. Andai aku punya uang lebih, mungkin aku sudah naik angkot daripada harus berjalan kaki sejauh ini. Terlihat sosok anak kecil berseragam merah putih tengah mengintip sebuah toko di depan sana. Sepertinya dia tidak asing bagiku, gumamku. Aku berjalan setengah berlari, kudapati dia sedang mengendap-endap. "Kamu ngapain?" celetukku. Dia menoleh. "Asih, kamu ngapain di sini?" tambahku. "Anu bang, itu bang." Asih menunjuk sebuah tas yang berada di dalam toko ini. "Kenapa? Kamu mau tas?" tanyaku. Dia mengangguk. "Tas kamu kan masih bagus, masih bisa dipakai." "Lihat bang, talinya sudah mau putus, bagian bawah juga sudah tipis, nanti juga bolong," ucapnya cemberut. "Nanti abang jahit biar nggak putus," jawabku. "Tapi abang jahitannya nggak rapi." "Sudah, ayo pulang. Ngapain di sini?" Aku menarik paksa adikku yang terus berdiri di depan toko ini. "Kan kamu tahu, bapak nggak kerja. Ibu kan lagi hamil," ucapku sembari terus berjalan menggandeng tangan adikku. "Iya bang." "Ya udah, jangan minta yang aneh-aneh lagi," ucapku. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Pesugihan Ibu part 1 ya. Ditunggu part selanjutnya.